Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channelnya Muhammad Anwar Rifai. Di sini saya akan sedikit membahas tentang konsentrasi industri. Pertama adalah konsepsi konsentrasi industri. Lipzewski et al. 2005 mengelompokkan konsentrasi penjualan menjadi dua, yaitu konsentrasi industri atau konsentrasi pasar. Mereferensi seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, misal umumnya 4-8 perusahaan dalam suatu pasar atau industri. Selanjutnya, konsentrasi agregat merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, bisa 50, 100, 20, atau bahkan 500 perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Hasibuan 1993 mengacu pada CRI 1984 menyatakan bahwa konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor. Yang pertama, nasib baik atau luck. Yang kedua adalah faktor teknis, meliputi tingkat keluasan pasar produk, skala ekonomi perusahaan, kelangkaan sumber daya ekonomi, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan pasar produk. Yang ketiga adalah kebijakan dan regulasi pemerintah. Itu juga memengaruhi konsentrasi industri dalam suatu negara tersebut. Yang keempat adalah kebijaksanaan perusahaan. Jadi kebijaksanaan perusahaan itu termasuk faktor penting yang bisa memengaruhi konsentrasi industri sebuah perusahaan tersebut. Ada juga faktor-faktor konsentrasi industri menurut Lipzewski et al. 2005, yaitu ada 3. Yang pertama, cakupan untuk terjadinya diskretionari atau pengeluaran sunkas. Cakupan diskretionari dalam industri cenderung mempengaruhi pengeluaran sunkas perusahaan-perusahaan yang ada di dalam industri tersebut. Jadi cakupan diskonterinya dalam industri cenderung memengaruhi pengeluaran sunkas perusahaan-perusahaan yang ada di industri tersebut. Yang kedua adalah tahap siklus bisnis industri. Tahap siklus bisnis industri ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengenalan sebuah perusahaan. Yang kedua adalah pertumbuhan, di mana perusahaan itu tumbuh besar. Yang ketiga adalah kedewasaan, di mana perusahaan tersebut sudah melalui banyak sekali masalah. Yang keempat adalah penurunan. Jadi perusahaan tersebut mulai goyang dan menurun produksinya. Yang ketiga adalah kapasitas yang khas atau distinctive capabilities, dan kompetensi inti atau core competencies perusahaan. Kapasitas yang khas di sini mencakup elemen arsitektur sebuah perusahaan, inovasi. Jadi inovasi perusahaan itu termasuk kapasitas yang khas atau distinctive capabilities. Dan yang ketiga adalah reputasi. Jadi reputasi perusahaan itu termasuk dalam distinctive capabilities. Sementara itu, core competencies atau kompetensi inti di sini merupakan turunan dari pengetahuan spesifik terkait perusahaan
yang mampu menjadi sarana untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan suatu perusahaan. Jadi kapasitansi inti di sini merupakan turunan dari pengetahuan spesifik yang terkait perusahaan yang mampu menjadi sarana untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah dominasi perusahaan. Konsep dominasi perusahaan dapat diartikan sebagai kondisi di mana perusahaan dalam industri tertentu memiliki pasar yang besar dibanding perusahaan lain yang ada dalam industri tersebut. Dominasi perusahaan dalam pasar cenderung disebabkan oleh dua faktor, yaitu aktivitas marger dan inovasi. Jadi dominasi perusahaan itu dapat terjadi dalam suatu industri, semisal industri tahu. Dalam perindustrian tahu terdapat beberapa perusahaan, tapi ada satu perusahaan yang mendominasi dalam industri tersebut. Itu bisa dikarenakan satu, margernya yang bagus, dan dua, inovasi perusahaan tersebut juga bagus. Sekian sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams.